teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai kerusakan ekologi lingkungan dan kaitannya dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi sebelum itu saya juga akan membahas mengenai konsep ekologi lingkungan, dampaknya seperti apa, dan bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai Kristiani. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat Nah, teman-teman, jadi ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari antara interaksi makhluk yang hidup dengan lingkungan sekitarnya, serta hubungan timbal balik antara organisme dalam suatu ekosistem. Jadi ekologi juga dapat mencakup studi tentang distribusi dan kelimpahan organisme, serta bagaimana faktor lingkungan hidup mempengaruhi kehidupan mereka dan cara mereka untuk bertahan hidup. Nah, teman-teman, setelah kita menyaksikan video pembuangan sampah, berikut ini kita akan menyaksikan tentang apa saja dampak dari pembuangan sampah itu bagi lingkungan tempat kita berada, ataupun ekosistem lainnya yang ada dalam lingkungan, dan organisme-organisme lainnya yang ada di lingkungan tempat kita berada. Nah, teman-teman, setelah kita menyaksikan kerusakan ekologi lingkungan yang diakibatkan karena adanya pembuangan sampah sembarangan, berikut ini kita akan menyaksikan sendiri bagaimana upaya manusia untuk mengurangi sampah tersebut dalam berperan dalam menjaga ekologi lingkungan. Teman-teman, di sini kita bisa menggunakan beberapa cara untuk mengurangi sampah yang ada. Salah satunya yang pertama yaitu kita dapat menggunakan prinsip 3R. Jadi yang dimaksud dengan prinsip 3R ini yaitu kita memulai dengan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan mengurangi konsumsi barang dipakai dan menggunakan barang-barang yang masih bisa digunakan kembali, dan juga kita dapat mendaur ulang sampah yang dihasilkan. Dan yang kedua yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat tentang penggunaan sampah yang sangat diperlukan. Jadi yang pertama adalah kita dapat meningkatkan kesadaran melalui adanya kampanye untuk menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah yang dapat membantu mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Dan yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan plastik. Salah satu upaya utama adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti kita menggunakan kantong plastik sedotan dan botol plastik, dan kini bisa kita gunakan juga kita bisa beralih ke tas belanja ramah lingkungan dan botol minuman yang dapat digunakan kembali dan sedotan stainless atau bambu. Jadi teman-teman, iman Kristen mengajarkan bahwa manusia adalah penjaga dan pengelola ciptaan Tuhan. Dalam Alkitab, Tuhan sendiri telah memberi tugas kepada manusia untuk merawat bumi dan segala isinya. Dapat kita saksikan dan kita lihat, dapat kita baca dalam Kejadian 2 ayat 15. Oleh karena itu, pandangan Kristen terhadap sampah dan lingkungan sangat terkait dengan tanggung jawab manusia untuk menjaga dan memelihara alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan itu sendiri. Seperti yang pertama yaitu menjaga dan merawat ciptaan Tuhan. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 15, Tuhan memerintahkan manusia untuk menggarap dan memelihara Taman Eden, yang dapat diartikan sebagai tanggung jawab
kita untuk merawat alam dan lingkungan yang diberikan kepada umat manusia. Nah, ini berarti bahwa orang Kristen diajak untuk memperhatikan kelestarian alam dan menghindari kerusakan yang bisa timbul akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua yaitu menghargai semua ciptaan. Yang dimaksud dengan menghargai semua ciptaan adalah setiap makhluk hidup dari tumbuhan hingga hewan dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Dapat dikatakan juga dalam Mazmur 24 ayat 1 yang disebutkan bahwa Tuhanlah yang punya bumi dan segala isinya. Hal ini menunjukkan kepada kita sebagai umat Kristen bahwa seluruh alam semesta milik Tuhan dan harus diperlakukan dengan penuh penghormatan. Yang ketiga adalah menghindari perilaku konsumtif yang merusak. Jadi yang dimaksud dengan hal ini adalah konsumsi yang berlebihan dan tidak bijaksana terhadap sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi kita sebagai orang Kristen diajak untuk hidup sederhana dan bijak dalam menggunakan sumber alam serta menghindari pemborosan yang dapat merugikan bumi. Dan yang keempat yaitu berkontribusi pada keberlanjutan orang Kristen yang diajak untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai upaya yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Jadi seperti kita mendaur ulang atau mengurangi sampah, dan kita juga dapat menanam pohon dan menjaga kualitas udara serta air. Teman-teman, mungkin itu saja paparan singkat dari saya mengenai kerusakan ekologi lingkungan yang salah satunya yaitu pembuangan sampah sembarangan di lingkungan hidup dan bagaimana kita sebagai manusia terkhususnya umat Kristen dalam mengelola dan menjaga lingkungan tempat kita berada demi kelangsungan organisme-organisme di dalamnya. Sekian dan terima kasih.